Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal dari Bang Iqbal, ya dari Lamsol, yaitu kita bakal ngerjain dulu insert, insert depan ya. Nah, insert depan itu gimana sih caranya, analoginya? Yuk, hati-hati. Analoginya itu kita bikin dulu, astagfirullahaladzim. List itu awalnya, kan ini panjang list itu ada 4 misal analoginya. Ini nol. Ini, apa ini namanya? Kalau di arsir ini itu udah nol. Nah, kalau gimana sih kalau cara kita mau insert depan? Nah, kalau mau insert depan itu, bentar catatan. Nah, kalau kita itu perlu bikin not baru kan? Jadi not baru itu kita bikin tuh, kita bikin not baru itu value n jadinya. Kita sebut aja not n ya. Nah, not n ini kan kita mau insert di belakang head ini kan, biar jadi pertama tuh kan insert depan. Kita harus apa gitu? Kita harus nunjuk not vn ini menjadi not yang pertama. Aduh salah. Kita harus nunjuk tujuan dia ini ke not pertama. Nah, gimana caranya? Kita tunjuk vn ini sama dengan next-nya itu menjadi head gitu. Terus headnya ini dikemanain? Nanti kalau kita insert lagi kan dia bakalan masuk di belakang ini. Apa? Di belakang VN ini kalau kita insert lagi niatnya kan. Nah, tapi kalau kita nggak ubah headnya ke sini, kita ubah headnya ke sini, ntar dia bakal nambah lagi di depan N ini. Gitu. Jadi N-nya itu programnya aneh. Kita hapus dulu. Programnya jadi aneh itu kan. Nah, biar programnya itu nggak ngebug, kita hapus dulu yang tadi. Kita ubah head ini ke VN ini, ke head ini, menjadi head dia, gitu. Lalu head yang di sini hilang karena node yang baru itu n-nya udah node yang baru. Karena head yang baru itu berada di n ini, biar dia ada di sini, apa? Biar dia jadi yang pertama maksud saya, gitu. Jadi kalau kita mau input lagi, aduh salah. Kita mau input lagi node baru, insert di depan lagi, kita kan mau masuknya tuh di sini tuh kan, jadi nah itulah kita pindahin fungsinya kita pindahin headnya yang awalnya di sini menjadi di sini, gitu. Jadi ini kan misal Vx dijadikan Vx, kita tunjuk Vx-nya ini ke head biar dia masuk di belakang head, terus kita ubah headnya, head kepala dari listnya itu ubah ke Vx ini biar dia bisa jadi awalan gitu, nggak sebelum en- apa, biar dia kebaca gitu. Jadi sini head baru gitu. Nah, aduh salah itu kan, sampai ke tail ini head, sampai ke tail ini dia kan listnya jadi.
Nah, di sini adalah nul. Arsiran ini adalah sama dengan nul. Oke, kita langsung ke codingan aja. Sini saya masukin buat dulu kan list, buat 3 list dulu. Di sini saya masukin fungsi buat list. Mana buat list tadi? Nah, ini fungsi buat list. Di sini saya pakai string isi aja. Struct value isi string isi. Nah, kalau kita mau bikin list itu kita harus bikin manggil struct itu sendiri. Kita bikin next apa pointer next gitu. Terus kita bikin awalnya ini entar deh kita bikin. Ini kita lupain dulu. Nah, jadi value ini fungsinya buat apa? Buat nentuin head dan tail. Current current ini entar aja kita jelasin. Ini kok dua yo? Mana sih? Nah, di sini kita buat list dulu kan tadi. Head, new, value. Buat dia bikin value baru gitu. Jadi sama aja sih, cuman alamatnya sama gitu. Terus head, isi. Terus tujuan head ini kita bikin isi. Ini bukan gimana ya? Bukan eh bukan apa itu namanya? Lupa. Bukan. Oh ya, bukan pointer. Bukan pointer. Bukan list buat nunjukin list selanjutnya ya. Ini nanti apa list next ini gitu. Nah, ini buat ngisi variabel yang ada di value ini gitu. Nah, isinya itu sama string data. Ntar apa fungsi apa yang bakal kita masukin dalam data ini, variabel apa yang bakal variabel data apa yang bakal kita masukin di variabel data ini. Ntar jadi isi ini berubah menjadi sesuai sama data yang kita isi itu. Terus ini jadi head tuh kan. Terus kita bikin next. Kita bikin next. Kita lanjut tuh kan. Nah, ini kita nulin kenapa? Ya biar dia jadi ini ntar apa? Bikin not baru. Dia bikin jadi not baru gitu. Nah, di sini kita bikin tail sama dengan head. Kenapa? Biar dia jadi yang pertama gitu. Kita masukin not tail ini dalam nilainya itu not apa not head gitu. Ini jadi isinya itu ntar sesuai sama yang ini salah ini. Nah, ini insert depan nanti. Nah, ini yang kita bikin tuh kan. Oke lah. Ini nggak usah dijelasin. Langsung ke sini aja. Tuh, kita masuk ke programnya tuh kan. Ini buat nge-clear, buat bersihin layar, bikin layar. Terus ini print list. Nah, di sini untuk nge-print list. Nanti kita jelasin setelah kita jelasin insert aja ya. Terus kita pilih itu kan insert satu. Kalau kita pilih insert satu, dia bakal nampilin menu insert. Mana menu insert, menu delete itu. Ini menu insert. Nah, nanti di menu insert itu dia bakal nge-clear apa menu yang sebelumnya. Nanti bakal nampilin menu-menu dalam insert ini. Kita mau insert depan, insert belakang, atau sisip tengah. Sisip tengah ini juga bisa jadi insert sih. Insert. Nah, insert tengah. Dan ntar nambahin di tengah lah. Nah, sesuai apa yang kita pengen di mana. Terus dikasih pilihan tuh kan, kita pilih insert depan dulu kan, karena kita pilih insert depan tadi.
Mana? Insert depan, insert depan. Insert belakang, salah ya. Dua, dua salah. Kita insert belakang. Ini salah aku deh kayaknya. Udah lah, aku. Nih, mana tadi? Ini insert belakang. Ini. Ini untuk insert belakang itu, maksud aku di belakang itu ya, yang di kiri itu belakang aku maksud, yang di kanan itu depan. Jadi kita bikin insert belakang dulu jadi. Salah aku, lupa. Nah, kita bikin new node. New node ini node baru tuh kan, yang nilainya masih kosong. Tuh, yang nggak masuk di dalam list. Kita bikin new node value, terus kita masukin isi. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita kan milih dua tadi bukan insert belakang. Terus kita insert belakang. Cuman ini maksud aku depan ya. Mana tadi? Dua, dua. Nah ini. Kita pilih dua tuh kan. If caranya itu dua. Kita input dua tuh kan. Sistem nge-clear menu yang tadi. Nah, di sini saya bikin string n buat apa nilai value di dalam list baru nanti. Tuh, kita si in inputkan n, masukkan nilai n, bukan nilai si string. Sistem clear lagi, yang kita input ini tadi di clear lagi biar bersih. Terus si out ini bakal keluarin list sebelum di insert gitu. Nah, print list. Oke, print list kita mana print list? Print list di bawah. Print list ini delete, ini menu insert. Delete. Mana print list? Nah, ini. Print list itu, nah ini dalam print list, oh, apa? Producer print list ini kita ada integer panjang. Ini buat nampilin panjang list nanti. Nah, di sini current. Current itu fungsinya buat apa? Buat jadi penentu, penentu. Buat ngecek. Nah, di sini kenapa nggak pakai for aja? Kan ada panjang tuh kan. Ya, karena nggak perlu kondisi eh, angka gitu yang ku pahami ya dari belajar di YouTube juga. Kita pakai while current. Kalau di sini kita bikin currentnya itu kita set jadi current head biar dia jadi current yang pertama gitu, yang awal. Nah, ketika current tidak sama dengan nol, kan current tadi masih head, masih jadi awalan tuh kan, masih masih di sini tuh kan currentnya, currentnya masih di sini kan. Jadi dia nggak sama dengan nol kan, jadi nggak sama dengan nol. Masuk, dia bakal nampilin apa nilai listnya, dia bakal nampilin value dari isi dari list, value isi dari list, apa variabel dari ini ya nilainya, stringnya. Terus di sini kita bikin buat current next gitu. Ini alamat buat nampilin alamat. Terus selanjutnya current kita isi dengan next. Nah, ini tuh alamat selanjutnya, selanjut list selanjutnya gitu. Nah, terus kita lanjut kan current isi dengan alamat list selanjutnya. Nah, jadi keluar. Lanjut lagi itu kan panjang plus plus. Terus mengulang lagi dia kondisinya, perulangan. Karena karena itu current ini diisi dengan alamat yang ini. Kan tadi alamatnya tuh current ini ngisi alamat yang di head ini kan, alamatnya head.
Jadi dia ubah tuh kan. Siapa ngecek? Diubah tuh kan. Jadi current yang kedua gitu. PN. Nggak lagi di listnya VX dan value X. Jadi current yang kedua. Istilahnya gitulah analoginya. Sampai dia ngecek ke current yang ini. Aduh. Sampai dia ngecek ke current yang ini, ke sini, dan ke sini juga. Sampai ke nol. Kalau dia udah berada di nol, dia berhenti gitu. Dia langsung keluar dari looping. Dia, di sini bakal nampilin, di sini bakal si out, di sini bakalan dia jadi gini, habis. Habis gitu kan. Habis. Habis. Nah, di sini itulah tadi kan ada soal yang nyuruh nampilin panjang list. Nah, di sinilah fungsi panjang plus plus ini buat nampilin berapa banyak list yang ada gitu. Gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi ke apa? Insert insert depan ya. Depan maksud ke belakang di nol kita bakal lanjutin ke insert sini. Eh, aduh, hapus dulu ini. Nah, kita bakal bikin lagi ini insert detail. Jadi di sini tuh nggak jadi nol dia. Ini kan kita insert, kita hapus dulu deh. Tuh kita insert. Ini kan kita PN-nya itu kita pengen berada setelah F4 ini kan. F4 ini. Dia lanjut ke sini kan. F4 ini jadi Fn ini jadi nol. Pindah jadi nol ya. Di sini nggak lagi jadi nol tuh. Dan tailnya juga, ekornya juga itu bukan di F4 lagi. Jadi di Fn ini. Jadi tail. Tuh, jadi tail. Nol. Dia berakhir sampai sini. Ini jadi head lagi tuh kan. Karena kita ngulang dari awal lagi kan. Jadi head. Nah, itu kita jelasin di apa program selanjutnya. Program video selanjutnya.